Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feranita Rizal. Saya adalah guru biologi di SMA IT Darul Quran Bogor. Saat ini saya sedang mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2021 di LPTK Universitas Galuh. Video ini akan menampilkan praktek mengajar PPL siklus 2 yang saya laksanakan kepada peserta didik kelas 10 IPA 3 SMA IT Darul Quran Bogor. Materi pembelajaran yang disampaikan adalah keanekaragaman hayati Indonesia. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara asinkronus dan sinkronus. Secara asinkronus, peserta didik menyimak materi ajar dan LKPD yang dikirimkan di grup Telegram kelas. Secara sinkronus dilaksanakan dengan media Zoom meeting dan model pembelajaran problem based learning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih ya kakak semua sudah hadir tepat waktu di pembelajaran kita pada hari kedua ya, pada pertemuan kedua. Jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran yang ada di grup Telegram kita. Sebelum kita mulai belajar kita hari ini, kita awali dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Ya, semoga setelah kita membaca doa akan membawa keberkahan ya buat kita semua, memudahkan kita dalam menuntut ilmu dan menjadikan ilmu kita adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita sudah bahas apa sih pertemuan terakhir? Siapa yang bisa memberikan pendapat? Tentang tingkat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati tingkat gen. Apa contoh keanekaragaman hayati tingkat gen? Contohnya itu pada bunga mawar. Kan bunga mawar itu kan ada yang warnanya merah, terus ada yang kuning, putih. Bentuk bunganya kan kecil-kecil, terus ada juga yang besar. Sekarang yang kedua nih, siapa yang bisa kasih contoh keanekaragaman hayati tingkat jenis? Banyak ya. Nah, pohon buah-buahan ini juga merupakan salah satu contoh keanekaragaman hayati tingkat jenis. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Ayo, siapa yang mau kasih contoh? Saya Zah. Kalau yang ekosistem ada contohnya ekosistem kolam, ekosistem danau, ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem gurun. Ya, keanekaragaman hayati Indonesia. Ya, ini pelajaran biologi kelas 10. Oke. Nah, kompetensi dasarnya masih sama seperti yang pertemuan kita sebelumnya, yaitu menganalisis data hasil observasi tentang berbagai tingkat keanekaragaman hayati, baik tingkat gen, jenis, dan ekosistem di Indonesia, serta ancaman dan pelestariannya. Tujuan pembelajaran menjelaskan persebaran flora dan fauna Indonesia. Yang kedua, nanti kalian harus bisa menentukan flora dan fauna endemik Indonesia. Manfaatnya adalah agar kita semakin bersyukur nih atas nikmat Allah yang sedemikian banyaknya ya kepada kita manusia, ya, hewan, tumbuhan, ya, alam semesta yang sedemikian sempurnanya ini, ya, telah Allah limpahkan kepada kita manusia, maka kita harus bisa memanfaatkan dengan cara yang bijaksana. Dan model pembelajaran problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Ustazah mau tanya nih, ya, siapa yang akan memberikan pendapatnya? Ini foto apa saja? Ada pisan arum di Sumatera, pohon eboni dari Sulawesi, cendana di Nusa Tenggara, terus ada sawah pecik dari Jawa. Tuh ya, ini adalah contoh beberapa contoh tumbuhan yang merupakan spesies endemik
Nah, sekarang Ustazah mau tanya dulu nih. Kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan spesies endemik? Tumbuhannya secara alami yang terdapat di wilayah tertentu dan tidak terdapat di wilayah lain. Ini foto apa nih? Hewan-hewan endemik Indonesia ya. Iya, kalau ini hewan ya, hewan-hewan endemik Indonesia. Bisa disebutkan? Ada orangutan dari Sumatera, ada orangutan dari Kalimantan, Iya. badak bersula satu di ujung kulon, anoa di Sulawesi, komodo di Nusa Tenggara. Sudah. Iya. Itu Kenapa? pesut mahakam kayak lumba-lumba. Pesut mahakam. Iya, betul ya. Pesut mahakam itu seperti apa ya? Coba, ada yang tahu pesut mahakam? Apa bedanya sama Tahu lumba? Pesut itu sejenis lumba-lumba air tawar. Sejenis lumba-lumba air tawar. Pesut mahakam berarti lumba-lumba air tawar yang hidup di Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, Zah. Oh iya, betul ya. Menurut kalian mengapa flora dan fauna ini secara alami itu hanya terdapat pada kawasan tertentu saja? Mungkin karena dia tidak bisa berpindah wilayah secara alami. Ya, betul banget ya. Dia tuh nggak bisa berpindah secara alami ya. Kira-kira kenapa ya? Yo, Karena karena suatu wilayah yang satu dengan wilayah yang lain dibatasi sama batas-batas alam yang nggak bisa dilewati sama flora dan fauna itu, Zah. Kayak gunung, lembah, sungai, atau karena faktor iklim yang berbeda. Tepat banget ya, betul sekali Kak. Good, terima kasih ya. Saya akan bagi kelompok ya dengan seperti biasa dengan breakout room-nya. Nanti kalian berkumpul, silakan berdiskusi untuk mengerjakan LKPD. Nah, tinggal kalian diskusikan nih, apakah jawaban antara teman yang satu dengan teman yang lain sudah tepat atau tidak ya. Nanti Ustazah beri waktu 10 menit ya untuk diskusi kelompok. Jadi silakan kalian bergabung dengan kelompok yang sudah kita bagi ya kemarin. Ustazah bagi dalam 3 kelompok. Nah, oke, kalau sudah tampil silakan untuk join, masuk ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1. Waalaikumsalam. Oke, ya silakan lanjutkan diskusinya. Udah sampai mana? Jadi kalian masuk-masukkan ya hewan-hewan ini dimasukkan ke tipe persebarannya wilayah kemana? Ya. Ada kesulitan nggak untuk memasukkan persebaran? Itu F gambar apa? F, coba kita cek dulu mana F ya. F. Ini loh yang matanya bulat, lucu kayak boneka. Ayo, apa tuh? Kuskus dan Pinter. Kuskus ya. Ya, yang F itu ada. Kuskus ada di mana biasanya? Australia. Di Australia. Nah, kalau Australia berarti kalau tipenya tipe Australis, betul. Ya. Assalamualaikum, kelompok 2. Misalnya, Sudah sampai mana diskusinya? Ada tumbuhan mawar ya? Buat apa nih mawar nih? parfum. Benar. Kalau yang nomor 3 ada yang tahu? Binahong itu. Binahong, betul. Udah dicari ya? Oke, udah cari di internet. Oke, assalamualaikum kelompok 3. Waalaikumsalam, Zah. Oke, udah sampai mana diskusinya? Sudah bisa menyelesaikan ketiga problem yang Ustazah sampaikan di LKPD? Udah, Zah. Selanjutnya kita langsung presentasi. Oke, kelompok 1 sudah siap? Jelaskan apakah yang dimaksud dengan fauna Indonesia tipe Asiatis, tipe peralihan, dan tipe Australis. Fauna Indonesia tipe Asiatis adalah fauna Indonesia bagian barat yang dibatasi oleh garis Wallace, meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Tentukan persebaran fauna berdasarkan wilayah persebaran
persebarannya. Gambar pertama itu hewan tapir, termasuk tipe peralihan. Yang keenam itu gambar kuskus termasuk tipe australis. Yang gambar cendrawasih termasuk tipe australis. Apakah nama tumbuhan berikut dan jelaskan manfaatnya? Gambar A adalah mawar atau rosa sp. Manfaatnya adalah bahan parfum. Ya. Gambar B itu jahe atau zingiber officinale. Manfaatnya adalah bumbu makanan. Bisa juga jadi minuman penghangat tubuh. Iya. Gambar C itu binahong atau Anredera cordifolia. Manfaatnya sebagai obat berbagai penyakit. Tanah Papua menyumbang sekitar 30-50% keanekaragaman hayati Indonesia. Sebagai salah satu pulau yang mendukung tingginya keanekaragaman hayati Indonesia, Papua tidak hanya memiliki kekayaan jenis yang tinggi, tetapi juga memiliki tingkat endemisitas jenis yang tinggi jika dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya di Indonesia. Apakah yang kalian ketahui tentang tumbuhan endemik di Papua? Berilah minimal 3 contoh dan bagaimana para penduduknya memanfaatkan tumbuhan endemik tersebut. Ya, tumbuhan endemik Papua antara lain yang A. Rhododendron McGregory F. Mule. Rhododendron atau sering disebut azalea di Papua dikenal dengan nama Itanamuke banyak dimanfaatkan oleh suku asli etnis Dani di lembah Baliem sebagai tanaman obat. Biasa digunakan untuk obat antibakteri, obat sakit kulit, bahkan kanker. Ya, itu yang pertama. Tadi apa? Yang kedua adalah Kedua apa, Kak? Yang kedua adalah zodia. Zodia itu tumbuhan ini baik digunakan sebagai tumbuhan anti nyamuk. Yang ketiga, pisang raksasa endemik Papua. Tinggi tumbuhan ini bisa mencapai 10-15 meter. Bahkan di hutan dan kebun warga di Papua, pisang ini bisa setinggi 25 meter. Buah pisang ini hanya dikonsumsi terbatas karena bijinya banyak hingga kurang disukai. Warga Papua menggunakan daun pisang untuk atap rumah darurat di hutan, alas duduk, dan alas makanan. Ayo, silakan siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, termasuk spesies endemiknya. Spesies endemik adalah spesies yang secara alami hanya terdapat di wilayah tertentu saja dan tidak ditemukan di wilayah yang lain. Jadi keanekaragaman hayati Indonesia banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya sebagai sumber kebutuhan primer, sumber obat-obatan dan kosmetik, aspek budaya dan agama, sumber plasma nutfah, dan dapat dijadikan sebagai bahan penelitian dan pendidikan. Gitu, Zah. Oke, Masya Allah. Terima kasih ya sudah memberikan kesimpulan yang sangat lengkap ya. Itu adalah 3 poin utama ya tujuan pembelajaran kita, dan kalian sudah bisa mengambil kesimpulan ya dari pembelajaran kita dengan baik. Berarti kalian udah baca nih modul yang sudah Ustazah berikan beberapa hari yang lalu ya. Sudah dikerjakan juga LKPD. Sudah berdiskusi dengan baik ya untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, 2 jempol buat kakak semua ya. Sebelum masuk ke penutup, ada yang mau bertanya dulu? Kenapa? Tadi kan udah dijelasin ya tentang spesies endemik Indonesia. Tapi waktu saya ke Taman Safari saya ngelihat spesies endemik dari wilayah peralihan seperti kayak komodo, burung maleo, dan anoa. Terus di sana juga ada cendrawasih, kanguru pohon, sama kuskus sebagai spesies endemik di wilayah Australis ya. Terus berarti hewan-hewan ini nggak disebut lagi ini dah spesies endemik. Kan mereka udah ada di Bogor.
menurut saya hewan-hewan tersebut tetap disebut sebagai spesies endemik karena secara alami hanya terdapat di wilayah tertentu saja. Sedangkan spesies endemik yang berada di luar habitat aslinya berarti memang sengaja dibawa oleh manusia, bukan berpindah sendiri. Jadi kalau hewan tersebut tetap disebut sebagai hewan endemik ya, tapi memang untuk mengkonservasinya untuk dalam rangka supaya dia tetap lestari adalah dengan membawa hewan tersebut ke wilayah yang lain lalu dipelihara dengan baik. Jadi pertama yang persebaran flora dan fauna Indonesia ya. Jadi bahwa flora Indonesia itu termasuk ke dalam flora kawasan Malaysiana. Nah, flora Malaysiana ini terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu dataran Sunda, ya, contohnya adalah Kamper, Damar, Meranti dari Sumatera dan Kalimantan. Kemudian bagaimana persebaran faunanya? Nah, kalau persebaran fauna berdasarkan garis Wallace dan Weber. Ada yang tipe asiatis, misalnya gajah, orangutan, harimau. Ya, kita harus bersyukur atas begitu banyak manfaat ya yang bisa kita ambil dari keanekaragaman hayati Indonesia, baik sebagai sumber kebutuhan primer, obat-obatan, kosmetik, ya, aspek budaya dan agama, ya. Nah, sebagai sumber plasma nutfah, ya, dan terakhir dalam bidang penelitian dan pendidikan. Kita mau refleksi dulu nih. Nah, gimana? Apakah sudah paham materi kita hari ini? Insya Allah udah. Paham, baik. Jadi nanti kalau udah mengerjakan kuis bisa ya. Baik. Oke anak-anak semua, jadi untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas keaktifan kalian. Ya, kemudian terima kasih juga buat para juru bicara dan semua teman-teman yang sudah berperan aktif ya. Yang masih adem-adem, yang diam-diam tetap semangat ya. Ya, supaya berlatih untuk bisa berpendapat, oke? Ya, pekan depan kita akan membahas materi tentang ancaman hilangnya keanekaragaman hayati dan upaya pelestariannya. Wah, ini tambah seru nih ya materinya. Baik, kakak-kakak semua, usah cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penilaian pengetahuan diambil dari peserta didik mengerjakan kuis di akhir pembelajaran. Sedangkan penilaian keterampilan adalah dari hasil observasi kelompok dan presentasi peserta didik ketika presentasi kelompok.